Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Agus Elektronika ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman ya, teman-teman pemula khususnya yang hobi sound system tentunya ya teman-teman. Dan keinginan semua penghobi sound system itu pengen soundnya itu horeg dan clear ya, tentunya clarity ya teman-teman. Dan di sini saya akan sedikit berbagi tip untuk teman-teman pemula ya. Ini mungkin cukup penting untuk pemula khususnya. Kalau sudah senior tentunya sudah paham ya. Dan ingin salon kita itu atau sound system kita itu clear atau horeg ya, kita itu harus memperhatikan komponen-komponen yang ada di salah satu di salah satu rangkaian sound system ya, terutama yaitu di bagian mixer dan aksesoris dan tentunya juga power ya teman-teman. Dan power ini bukan berarti sebagai penentu akhir hasil dari suara sound system yang kita rakit ya teman-teman. Power ini sebagai pendorong untuk speaker ya, baik itu 12 in atau 10 in, 6 in sampai 18 in. Itu tergantung kekuatan dari powernya ya kalau soal itu. Dan yang paling utama yaitu di bagian aksesoris terutama ya teman-teman. Power untuk pemula atau masih merintis membuat sound system. Jadi untuk aksesoris yaitu seperti equalizer dan crossover ya, apalagi memakai DBX, itu harus diutamakan ya teman-teman, agar supaya nanti pas kita bikin power dan bikin boxnya itu pas nyoba atau cek soundnya, kita sudah membuahkan hasil yang lumayan enak ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak mempunyai aksesoris, bisa bikin sendiri melalui perangkat-perangkat yang sudah ada di pasarannya, yaitu kit-kit seperti kit crossover, subwoofer dan lain sebagainya, dan banyak di pasaran terjual ya. Oke, di sini sudah ada selain dari aksesoris, saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Selain dari aksesoris, yaitu di bagian setting ya teman-teman, yaitu di bagian setting equalizer dan crossover misalkan. Jadi setting di equalizer itu sangat menentukan hasil akhir ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman asal-asalan nyeting equalizer di aksesoris, maka suara yang dihasilkan itu akan hancur ya teman-teman. Suaranya akan hancur seperti itu dan tidak clarity lagi, meskipun kita menggunakan power yang sudah kelas ya, bukan bukan power abal-abal lagi ya. Tapi kita salah menyeting di bagian equalizer, maka yang terjadi suaranya akan hancur ya teman-teman. Jadi betul-betul diperhatikan. Kalau misalkan teman-teman nanti butuh arahan ya, dan di channel lain sudah banyak ya cara setting equalizer ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum paham bisa berkomentar di kolom komentar ya. Silahkan ditanyakan, kalau saya bisa jawab akan saya jawab ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah nonton video ini, mungkin ada yang tahu atau paham ya, monggo dijawab ya, seperti itu. Oke, dan
hal yang paling penting lagi selain daripada aksesoris, yaitu di bagian mixernya teman-teman. Di bagian mixer itu baik itu mixer lokal atau mixer tokoan ya, kalau sudah, maksudnya itu kita salah memilih mixer, lebih baik membuat atau bikin sendiri ya teman-teman mixer. Kita bisa apa namanya, bisa setting sendiri, misalkan maunya karakter seperti ini, karakter seperti itu bisa setting sendiri ya kalau mixer rakitan yang seperti itu. Jadi kalau mixer rakitan yang dari toko itu settingannya ya di bagian tune controlnya dan mixernya itu sendiri ya teman-teman. Itu sudah ukuran pas dari pabrikan seperti itu. Kalau misalkan kita bikin sendiri, tentunya kita bisa menentukan karakter yang seperti apa, kita bisa menentukan. Dan peningkatan dari fader master mixernya dan fader mixernya itu sendiri, kita bisa menaikkan gainnya 2 kali lipat daripada tokoan seperti itu. Yang penting suara tidak pecah. Oke. Dan untuk selanjutnya bagian yang paling penting di sound system, baik itu untuk rumahan atau untuk hajatan ya, yaitu di bagian boxnya dulu ya teman-teman. Di boxnya dulu, untuk seperti ini, untuk mixer, untuk powernya kita ngikutin ya. Jadi di apa namanya, di box itu harus diperhatikan betul-betul. Kalau teman-teman nonton di tutorial YouTube ya, cara buat box, usahakan teman-teman itu tahu ukuran persisnya dan tentunya disesuaikan dengan speakernya ya teman-teman. Jadi karakternya speaker itu seperti apa dan bikin boxnya itu seperti apa. Jadi tidak asal-asalan bikin box ya. Bagian sound engineer yang sudah berpengalaman itu tentunya memperhatikan betul spek speaker dan model box yang cocok untuk speakernya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita asal-asalan bikin box, maka hasilnya itu kurang memuaskan, seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir yaitu di bagian powernya ya teman-teman. Power ini tidak kalah penting dari yang saya sebutkan sejak tadi ya. Jadi power ini bisa dibuat apa namanya, berbagai karakter ya teman-teman, mulai dari karakter sub, low sub, dan karakter middle serta low mid ya, itu sudah ada karakternya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli kit driver power seperti ini, jadi usahakan teman-teman itu sesuaikan dengan kebutuhan speakernya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman speakernya digunakan untuk middle atau sub atau apapun itu, jadi disesuaikan ya teman-teman. Jangan sampai melebihi batas dari kemampuan speakernya, agar supaya speakernya itu lebih awet dan tentunya suaranya lebih enak dan jernih ya kalau stabil antara power dan speaker, seperti itu. Dan saran saya, ini sekedar saran ya, untuk membeli power kit driver itu, kalau saya sendiri itu lebih suka memilih power driver yang karakternya itu flat ya teman-teman, tidak condong ke low, tidak condong ke sub, dan tidak condong ke mid. Itu artinya flat, netral ya teman-teman. Jadi untuk dibuat sub bisa, dibuat low mid bisa, dibuat mid high bisa. Ini adalah karakternya flat, seperti itu ya, tergantung dari settingan kita nanti di ACC ya, kalau misalkan kita punya ACC. Dan tentunya kit driver ini mempunyai daya yang kuat ya teman-teman.
Jadi kalau misalkan speaker kita itu wattnya besar, maka dari segi driver powernya itu harus juga besar. Tentunya segi TR final harus disesuaikan sendiri ya teman-teman, seperti itu. Oke, dan di sini sudah saya ini tadi ya, kemarin yang beli, tadi yang datang ini. Dan di sini saya beli micro V3 ya teman-teman, V4 Neo ya. Dan untuk karakternya sendiri yang saya pegang ini adalah flat teman-teman. Kenapa saya pilih flat? Karena speaker yang dipakai oleh usernya ini adalah speaker 15 in. Jadi saya sukanya memilih flat daripada sublow ya. Karena untuk speaker 15 in, apalagi 15 in spek rumahan ya, tentunya untuk low yang frekuensinya itu sekitar 40-50 itu jarang responnya teman-teman, seperti itu. Jadi saya memilih flat. Nanti flat ini sama usernya bisa digunakan untuk sub juga bisa, tentunya netral ya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Dan ini sekalian saya review ya, review power micro V4 ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk membeli kit seperti ini silahkan cari sendiri di Lazada. Di Lazada ada, di Shopee juga ada ya. Maaf bukan promosi ya teman-teman, karena saya tidak dapat invest ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, semua mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab insyaallah ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe dan komennya. Oke, terima kasih, mantap.